Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanisa Fitri, berasal dari B3 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologis obat. Hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologi obat. Who is sifat kelarutan? Apa itu sifat kelarutan? Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan bervariasi di antara dua hal yang ekstrim, yaitu pelarut polar seperti air dan pelarut nonpolar seperti lemak. Sifat hidrofilik atau lipofobik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sedang sifat lipofilik atau hidrofobik berhubungan dengan kelarutan dalam lemak. Gugus-gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam air disebut gugus hidrofilik dalam kurung lipofobik atau polar, sedangkan gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak disebut gugus lipofilik dalam kurung hidrofobik atau nonpolar. Pembahasan kita kali ini adalah hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologi obat. Terbagi menjadi 3, aktivitas biologi senyawa seri homolog, prinsip Ferguson, spesifik dan tidak spesifik, ionisasi pembentukan kelat potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologi. Ini adalah salah satu contoh gugus hidrofilik dan lipofilik, yang dimana terdiri dari sifat dan gugusnya. Nanti saya akan terangkan dalam slide, jadi bisa dilihat dalam slide. Ini adalah hubungan sifat hidrofilik dan lipofilik dari senyawa. Sifat kelarutan umumnya berhubungan dengan aktivitas biologi dari senyawa seri homolog. Sifat kelarutan juga berhubungan dengan erat proses absorpsi obat. Hal ini penting karena intensitas aktivitas biologis dapat tergantung pada derajat absorpsinya. Kemudian masuk pada hubungan koefisien partisi lemak atau air dalam kurung P terhadap absorpsi bentuk terionisasi beberapa obat turunan barbiturat. Terlihat bahwa makin besar nilai koefisien partisi klorofon atau air dari bentuk tak terionisasi turunan barbiturat, makin besar presentasi obat yang diabsorpsi. Ini adalah aktivitas biologi senyawa seri homolog. Nanti saya akan cantumkan dalam videonya. Kemudian ini adalah hubungan kelarutan dan aktivitas antibakteri N-alkohol primer terhadap kuman Bacillus typhus dan Staphylococcus aureus. Garis C adalah garis kejenuhan dari grafik pada gambar 28. Ini adalah gambar 28, terlihat adanya garis kejenuhan. Senyawa di bawah garis kejenuhan menunjukkan bahwa pada kadar tersebut larutan jenuhnya dapat menimbulkan efek antibakteri. Sedang di atas garis kejenuhan, senyawa tidak mempunyai kelarutan yang cukup untuk memberikan efek bakteristik. Titik potong antara garis aktivitas seri homolog dan garis kejenuhan tergantung pula pada daya tahan bakteri. Bakteri yang lebih kebal atau resisten memerlukan kadar senyawa yang lebih tinggi untuk membunuhnya, sehingga titik potong menjadi lebih awal. Ini adalah contoh seri homolog. Nanti saya juga akan cantumkan slide ini. Yang pertama adalah seri homolog N-alkohol, bisa dilihat nanti di slide. Kemudian seri homolog 4 N-alkil resorcinol. Kemudian ketiga seri homolog ester asam parahidroksibenzoat. Kemudian masuk pada prinsip Ferguson. Banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda tapi mempunyai sifat fisik sama seperti ester, kloroform, dan nitrogen oksida dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisika lebih berperan dibandingkan sifat kimia. Dari percobaan diketahui bahwa efek anestesi cepat terjadi dan dipertahankan pada tingkat yang sama asalkan ada cadangan obat dalam cairan tubuh. Bila cadangan tersebut habis, maka efek anestesi segera berakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keseimbangan kadar obat pada fase eksternal ataupun
cairan luar sel, dan biofasa yaitu fasa yang pada tempat aksi obat dalam organisme. Pada banyak senyawa seri homolog aktivitas dan akan meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah atom sel. Menurut Ferguson, kadar molar toksis sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fasa-fasa yang heterogen, yaitu fasa eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur, dan biofasa. Ferguson menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat dalam biofasa atau reseptor, karena pada keadaan keseimbangan kecenderungan obat untuk meninggalkan biofasa atau fasa eksternal adalah sama. Walaupun kadar obat dalam masing-masing fasa mungkin berbeda, kecenderungan obat untuk meninggalkan fase tersebut aktivitas termodinamik. Nah, ini adalah dua golongan senyawa berstruktur tidak spesifik dan senyawa berstruktur spesifik. Pertama adalah senyawa berstruktur tidak spesifik, yang dimana adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Adapun senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Kemudian, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Kemudian, ada keseimbangan kadar obat dalam biofasa eksternal. Kemudian, bila terjadi keseimbangan aktivitas termodinamik masing-masing fasa harus sama. Pengukuran aktivitas termodinamik pada fasa eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamika biofasa. Contoh senyawa berstruktur tidak spesifik yaitu obat anestesi sistemik yang berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetilen, nitrogen oksida, eter, dan kloroform. Ini adalah senyawa berstruktur spesifik, yang dimana adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Kemudian karakteristiknya adalah efektif pada kadar yang rendah, melibatkan keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibanding ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Pada keadaan keseimbangan, aktivitas biologisnya maksimal, sifat fisika dan kimia sama-sama berperan dengan menentukan efek biologisnya. Secara umum, struktur dari dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat. Contoh obat berstruktur spesifik antara lain analgesik, antihistamin, diuretika, penghambat monoamin oksidase, dan B-adrenerik. Kemudian lanjut pada senyawa berstruktur spesifik. Sedikit perubahan struktur kimia dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya. Contohnya senyawa kolinergik turunan feniletilamin, obat kanker turunan pirimidin. Kemudian masuk pada ionisasi pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Yang pertama adalah ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR. Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dapat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam bentuk ionnya. Terus kemudian pembentukan kelat dan aktivitas biologisnya. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contoh gugus yang dapat membentuk kelat yaitu gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin tersubstitusi, dan lainnya. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dan logam
dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti NSO. Jumlahnya adalah 5 dan 6. Contoh ligannya itu asam amino, glisin, sistein, histamin, asam glutamat, vitamin, riboflamin dan asam folat, basapurin, hiposatin dan guanosin, asam trikarbosilat, asam laktan dan asam sitrat. Potensial redoks dan aktivitas biologisnya. Potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi menerima elektron, hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nernst. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lainnya. Pengaruh potensial redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi faktor sterik sangat kecil, contohnya turunan quinon, Sb, dan As riboflamin. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.